teman-teman, kembali lagi di Tetes Taruna Talk Show. Teman-teman, gak terasa ya tiba-tiba Taruna Talk Show udah masuk episode 4 aja nih. Kira-kira di episode 4 kali ini enaknya kita bahas apa? Mengingat kita udah kelas 12 nih Vin, bentar lagi kan kita udah lulus, gak sekolah lagi. Gimana kalau kita membahas tentang jenjang karir kita setelah lulus dari SMK? Oh iya, karena kita juga sudah masuk di akhir semester ganjil nih. Kira-kira kamu sudah punya gambaran atau belum? Setelah lulus dari SMK, kamu mau kuliah atau bekerja? Nah, pribadi aku sendiri sih pengennya kuliah sambil kerja. Namun ada beberapa hal yang harus aku pertimbangkan. Nah, jadinya aku bingung nih harus kuliah dulu atau kerja dulu. Jadi kau masih bingung ya? Nah, untuk teman-teman penonton Taruna Talk Show, khususnya untuk kelas 12 nih, mungkin juga masih bingung. Setelah lulus dari SMK, enaknya melanjutkan kuliah atau bekerja. Gimana kalau kita undang bintang tamu yang mungkin bisa memberikan gambaran jenjang karir yang bagus setelah kita lulus dari SMK? Wah, ide bagus tuh Vin untuk menjawab kebingungan kita tentang hal ini. Siapa Vin bintang tamunya? Kalian penasaran? Langsung saja kita panggil bintang tamu kita hari ini, Bu Hatimatul Husna, selaku guru BK di SMK Taruna. Assalamualaikum Husna. Selamat datang di Taruna Talk Show. Silakan duduk Bu. Makasih. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya hari ini bagus. Baik, alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan ya Bu, karena ini sudah mulai masuk di musim penghujan. Oke, Bu Husna bisa perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hatimatul Husna. Biasa saya dipanggil Bu Husna. Saya selaku guru BK SMK Taruna Benen dari tahun 2015 sampai sekarang. Wah, udah lama ya Bu ya? Hampir 10 tahun, 8 tahun. Ya, betul, kurang lebih 8 tahun. Alhamdulillah ya Bu. Tadi tuh saya sama Safina lagi ngomongin tentang jenjang karir berikutnya setelah lulus dari sini. Mengingat kita kan sudah kelas 12. Ini masih bingung mau kerja, mau kuliah, atau mau langsung nikah aja. Pertanyaan yang bagus ya sebenarnya. Ada banyak pilihan sebenarnya kalau kita lulus dari SMK. Itu yang pertama itu kita bisa kerja, yang keduanya kita bisa melanjutkan studi, atau mungkin kita mau wirausaha, atau mungkin yang lainnya tadi menikah juga bisa. Nah, tapi sebelum kalian memutuskan mungkin bisa dipikir-pikir terlebih dahulu, dipertimbangkan terlebih dahulu mana kira-kira yang masuk dalam kriteria kalian. Mungkin itu menyesuaikan juga ya dengan finansial, atau bisa jadi dengan bakat dan minat kalian seperti itu. Nanti kan kita mau ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mewakili kita berdua dan mungkin teman-teman yang lagi berada dalam fase kebingungan ini. Nah, jadi buat kalian yang bingung-bingung nih, kita langsung datangkan tamu yang mungkin bisa menjawab kebingungan teman-teman. Nah, jadi gini tuh, pertanyaan yang pertama, kita kan lulusan dari SMK nih, ya. Terus SMK swasta, bukan SMK negeri. Kira-kira kalau kita mau melanjutkan ke PTN, itu bisa nggak sih Bu? Kalaupun bisa, jalur dan tata caranya kira-kira itu seperti apa? Nah, ini juga pertanyaan yang bagus ini ya. Meskipun kita dari swasta, kita tetap bisa kok untuk daftar di perguruan tinggi negeri. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama, ini mungkin kalian bisa konsultasi dulu ke guru BK. Terus setelah itu nanti dari pihak sekolah akan mendaftarkan sekolah dan juga siswanya itu di SNPMB. Nah, singkatan dari Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, setelah kita daftar, nanti kalian juga bisa buat akun di situ. Akunnya untuk apa? Nah, untuk kalian daftar di SNBP ya, atau Seleksi Nasional berbasis peringkat ya, prestasi.
Nah, bisa juga nanti kalau semisal kalian tidak lolos di SNBP-nya, kalian bisa melanjutkan lagi atau mendaftarkan di SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes. Kalau semisal nanti di SNBP-nya belum lolos, SNBT-nya belum lolos, berarti kita masuknya di jalur mandiri seperti itu ya. Kalau untuk melanjutkan kuliah ya Bu ya, pasti kalau kita gak lolos SNBP, gak lolos SNBT, pasti kan pilihan opsi yang terakhir kan mandiri ya? Ya, Nah, pasti ada anak itu yang maksudnya finansialnya itu di bawah kurang mampu. Semisal dari sekolah SMK swasta ini, apakah tetap bisa dapat beasiswa? Kalaupun bisa, itu beasiswa apa ya Bu ya? Nah, itu nanti juga tergantung ya. Kalau meskipun kita nanti kuliahnya di negeri ataupun mungkin di swasta, semuanya ada beasiswanya. Yang pertama itu bisa kalian menggunakan yang namanya KIP kuliah. Itu yang untuk ekonominya mungkin kurang mampu ya di dalam hal ini. Terus kalau yang lainnya sebenarnya masih banyak beasiswa yang bisa kalian dapatkan selain dari KIP kuliah. Mungkin ada beasiswa berprestasi atau mungkin dari beasiswa Pemkab dan lain sebagainya. Kalau untuk KIP kuliah itu persyaratannya apa aja Bu? Untuk KIP kuliah persyaratannya lumayan ya. Mungkin yang jelas nanti kalian bisa download atau mungkin sama bisa browsing, di situ ada beberapa persyaratan. Salah satunya ya kita harus punya beberapa kartu. Salah satunya ada yang mungkin PKH, ada yang mungkin dulu punya KIP ketika SMA. Nah, itu juga bisa digunakan untuk daftar. Yang jelas kita terdaftar di DTKS. Itu kan KIP kan sebagai kayak beasiswa gitu ya Bu. Nah, apakah itu KIP itu bisa mengcover seluruh maksudnya seluruh kebutuhan selama kuliah? Kalau kebutuhan selama kuliah itu tergantung ya. Biasanya yang di cover itu hanya untuk pendidikannya saja. Kalau untuk kebutuhan yang lain, semisal ternyata ketika saman kuliah itu saman mengikuti ekstra apa, nah itu sudah beda lagi. Jadi tidak tercover oleh KIP kuliah. Nah, itu tadi pertanyaan kalau semisal kita mau melanjutkan kuliah setelah lulus SMK. Nah, kalau lulus SMK langsung bekerja itu kira-kira di SMK Taruna sendiri itu ada bimbingan atau pendaftaran untuk siswa-siswi yang mau melanjutkan bekerja setelah lulus SMK? Nah, tentu semua SMK ada ya. Di sini biasanya kalau mereka yang ingin bekerja, memutuskan untuk bekerja setelah mereka lulus, nah itu ada yang namanya BKK. BKK itu singkatan dari Bursa Kerja Khusus, yang mana di situ siswa itu diarahkan untuk bagaimana mengikuti rekrutmen. Nah, kalau misalkan ada lowongan kerja, mereka diberikan informasi seperti itu. Nah, apakah BKK itu sudah menjamin bahwa kalau dari lulusan SMK akan mendapatkan kerja? Kalau dari PKK itu kan hanya memfasilitasi ya. Untuk mendapatkan atau tidaknya itu juga tergantung nanti dengan mitra yang diajak kerjasama atau dari perusahaan yang diajak kerjasama. Jadi sebenarnya untuk BKK itu tidak hanya untuk kita yang belum lulus ya. Bahkan mereka yang alumni juga bisa bergabung di BKK. Alhamdulillah Bu, dari jawaban Bu Sena tadi sudah memberikan gambaran kalau kita nanti setelah lulus dari sini mau kemana. Kalau kuliah gini, kalau bekerja nanti ada BKK. Nah, menurut Bu Sena sendiri nih, kalau kita sebagai generasi Z, ini lebih baik kuliah atau kerja sih Bu? Nah, ini juga agak-agak susah ya untuk jawabnya. Ini juga tergantung diri kalian sendiri. Sebenarnya minatnya ada di mana dulu. Kalian tata dulu minatnya di mana. Mungkin kalau dari segi finansial ternyata oh ya kita masih bisa kuliah ini. Nah, bisa kalian kuliah dulu. Setelah kuliah mungkin bisa kerja. Sebenarnya sama ya, kalau kita kuliah sendiri itu kan juga intinya pada prosesnya itu juga ujung-ujungnya kita juga mencari pekerjaan. Nah, kalau SMK sendiri itu kan kalau kita sudah lulus itu kan memang kita diarahkan ya untuk bisa langsung bekerja karena kan kita sudah sesuai dengan kompetensi keahlian kita. Jadi kalau memang kalian ingin bekerja langsung juga tidak apa-apa ya. Akan lebih baik lagi mungkin kalian bisa bekerja sambil kuliah. Nah, itu jadi nilai plus juga buat kalian. Nah, kalau semisal nih bukan SMK itu kan kejuruan. Nah, jadi kalau kita ambil jurusan di
SMK, terus kita melanjutkan kuliah nih. Ternyata jurusan yang kita pilih di tempat kuliah itu tidak sejalur dengan jurusan kita ketika di SMK itu gimana, Bu? Sebenarnya itu bisa juga kita gunakan ya. Contohnya kalau misalkan kita kuliahnya di negeri, mungkin kalau kita ambilnya SNBP mungkin kita tidak bisa ya. Harus sesuai dengan jurusan kita ketika kita masih di SMK. Tapi kalau semisal kita sudah melewati jalur itu, kita lewat SNBT atau mungkin kita kuliahnya di perguruan tinggi swasta, nah itu bisa ya. Meskipun mungkin jurusannya dulu tidak sesuai ketika kalian masih SMK. Gitu. Kalaupun dari lulusan SMK itu bisa nggak sih Bu kuliah di seperti kesehatan? Bisa, kalau sekarang itu bisa. Tapi kan memang itu ranahnya kita ke swasta ya. Tapi kemarin sudah saya tanyakan ke pihaknya dari kampus kesehatan, itu sekarang meskipun siswa SMK bisa kok kuliah di kesehatan. Iya, mungkin kalau KIP atau beasiswa itu ada pantangan-pantangan yang harus dihindari. Contohnya, nggak boleh masuk telat, nggak boleh absen, gitu ada, Bu? Kalau itu tergantung kebijakan dari kampus ya, kebijakan dari kampus sendiri. Kalau kami dari Guru BK tidak sampai ke ranah yang itu. Sebenarnya beasiswa itu nggak hanya KIP. Setahu saya sekarang ada lagi beasiswa yang misalkan kalian hafal Al-Quran atau berhafal berapa juz dalam Al-Quran, itu biasanya juga ada beasiswanya. Jadi beasiswa itu kan nggak harus kalian ambil di KIP, karena kan KIP itu sebenarnya lebih menuju kepada siswa yang mungkin tidak mampu. Kalau misalkan kalian mampu tapi kalian ingin beasiswa, nah bisa ambil beasiswa yang lain. Terus dengar-dengar lagi itu ada beasiswa yang 10 sarjana di desa itu, Bu. Itu benar? Kalau itu memang benar, itu tahun kemarin Ibu Bupati Bojonegoro telah mengeluarkan peraturan bupati atau apa yang dulunya 1 desa 2 sarjana, sekarang ditambah 1 desa 10 sarjana. Nah itu kan sekarang udah mau ganti bupati ya. Takutnya nanti pas kita kuliah itu udah gak ada kebijakannya itu gitu. Ya itu nanti juga tergantung juga ya. Itu kan peraturan dari masing-masing kabupaten ya. Kebetulan yang saya tahu ini kalau yang untuk 1 desa 10 sarjana ini kan baru adanya di Bojonegoro. Kalau di kabupaten lain sepertinya belum ada. Nah mungkin alangkah baiknya kalau mungkin nanti ketika ganti bupati atau bagaimana, kan ini program yang bagus ya. Nah, kalau bisa kan dilanjutkan seperti itu. Demi pendidikannya warga Bojonegoro juga. Alhamdulillah, saya rasa kira-kira udah cukup nih Bu. Pertanyaan-pertanyaan yang ada dari teman-teman sudah terjawab. Alhamdulillah, terima kasih Bu atas jawabannya yang sangat luar biasa. Semoga bisa memberikan gambaran bagi kita dan penonton Taruna Talk Show, khususnya yang sudah kelas 12. Untuk melanjutkan kuliah atau bekerja. Terima kasih Bu atas kedatangannya, udah jauh-jauh dari rumah balik lagi ke sini. Moga-moga ada manfaat dari video kita kali ini di TTS episode keempat. Semoga kita semua diberikan kesuksesan dunia akhirat. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini di episode 4 Taruna Talks. Jadi, buat teman-teman, kalau kalian punya kritik, saran, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you!